Haleluya. Sudah gak sabar menyampaikan firman Tuhan dari serian yang saya sampaikan berapa bulan yang lalu, yaitu tentang prajurit, atlet, dan petani. Bagaimana kriteria ini orang-orang Kristen harus punya. Tapi sebelumnya, saya ada sedikit pengumuman, saya minta doa restu berapa hari lagi, saya akan pergi ke Malaysia. Akan ada pekabaran Injil Raya, saya akan bicara di stadion di sana selama 3 hari berturut-turut. Ya, dan doakan tolong, karena saya percaya Tuhan mau pakai kami untuk bisa membawa sebuah kebangunan rohani di sana secara skala nasional. Ya, lalu setelah itu, setelah selesai akhir pekannya hari Senin mulai pameran lukisan saya akan diadakan di Kuala Lumpur juga selama 1 bulan, tapi saya ada rencana berapa hari untuk memimpin sendiri. Ada 20 lukisan yang akan dipamerkan di situ. Berdoa supaya Tuhan memberkati banyak orang yang datang untuk menyaksikannya. Iya, ini dia ya. Dan juga yang untuk acara di stadion tersebut, mungkin bisa silakan nyalakan promosinya supaya semua jemaat ingat untuk mendoakannya. Silakan saksikan yang satu ini. Ya, thank you. Puji Tuhan. Jangan lupa doakan kami ya. It will be a very busy week. Saya pergi nanti selama total 11 hari, pulang ke Surabaya hanya berapa jam untuk terbang lagi. Setelah itu pagi-pagi pergi ke Bandung, ke Jawa Barat. It's gonna be a long trip for me. Tapi doakan, dengan doa ada, badan saya akan terus kuat untuk memberitakan Injil sampai kemana-mana. Thank you so much. God bless you. Mari kita sekarang buka firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1-7 kita akan baca ayat masnya. Kita masuk ke bagian atlet sekarang. Atlet itu siapa? Atlet adalah, sambil dibuka ayatnya saya jelaskan. Atlet adalah seorang olahragawan yang melatih dirinya dengan demikian rupa agar memiliki stamina di atas rata-rata dan juga kelenturan bahkan kemampuan yang lebih dari orang pada umumnya. Dan mereka melatih diri demikian rupa demi mendapatkan suatu pahala yang sementara, yaitu menjadi juara dunia, juara olimpiade atau juara apa. Bayangin, kita harus lebih dari atlet itu. Karena kita anak-anak Tuhan di dalam perlombaan sesungguhnya. Hidup adalah sebuah pertandingan. Mari kita baca dulu ayatnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7, judulnya panggilan untuk ikut menderita. Ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya ulang lagi karena itu adalah bagian yang kita akan bahas hari ini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut, bukan melanggar, tapi menurut peraturan-peraturan olahraga itu. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kebaktian 1 pukul 7. Saya beri subjudul atau subtemanya, pentingnya badan kita. Anda bisa dengar sendiri CD-nya atau beli DVD-nya. Di sana saya ceritakan bahwa tubuh kita itu bait Allah. Badan ini punya peran tersendiri. Jadi yang penting bukan hanya roh dan jiwanya.
Tubuh juga perlu. Tanpa badanmu dan badanku, rencana Tuhan tidak bisa digenapi di dunia ini. Contohnya kalau kita mati, ya sudah buyarlah semua rencana Tuhan bagi kita di atas muka bumi. Nggak peduli kalau Anda cinta Tuhan setengah mati. Kalau badan Anda sudah jadi mayat, berhentilah rencananya di sini. Paham maksud saya? Itulah sebabnya kita harus jaga badan kita, termasuk kesehatan. Tapi lebih penting daripada itu, jaga badan kita agar menjadi alat kebenaran, bukan alat kelaliman. Anda dengarkan sendiri, Kebaktian 2, saya khotbah tentang disiplin seorang atlet. Saya kasih hal-hal praktis, contohnya kalau kita lihat wanita, kalau ini pria. Kalau lihat seorang cewek cakep, lihat sekali, wow cakep, itu belum dosa. Apalagi kalau kita ingat Tuhan, ya Tuhan ciptaanmu baik semua. Tapi kalau menoleh kedua kali, ketiga kali, nah itu kurang disiplin matanya. Mata bisa menuntun kita ke dosa, perselingkuhan contohnya. Nah, saya jelaskan tadi di Kebaktian 2, Anda dengarkan sendiri gimana kita bisa punya disiplin seorang atlet sebagai orang Kristen. Karena Paulus kan ajarkan kita harus punya semua karakteristik ini. Yang ketiga, Kebaktian 3 tadi saya bicara tentang jalur pertandingan kita. Ada banyak orang keluar jalur. Gimana untuk bisa tetap dalam jalur? Apa aja peraturannya? Saya jelaskan tadi di ayat tambahan. Nanti akan keluar juga ayat tambahannya di LED saja, supaya nanti Anda catat ayatnya di mana, referensi di rumah. Tapi Anda bisa lihat aja untuk hemat waktu nanti di depan sini. Tadi salah satu ayat tambahan saya jelaskan. Panca indera kita itu ada peraturannya. Untuk kita tetap berada di dalam game atau berada dalam jalur pertandingan kita, gelanggang perlombaan. Kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya, tadi saya jelaskan bagaimana kita bisa kembali lagi kepada perlombaan kalau kita sudah terlempar, terpental keluar. Dan apa tandanya kalau kita sudah tidak berada di jalur yang tepat. Nah ini Anda bisa dengarkan sendiri. Kebaktian ini kasih subtema, Anda bisa catat. Upah seorang atlet. Seorang atlet kan selalu memikirkan juara. Saya nggak tahu orang ini latihannya seberapa banyak untuk bisa menjadi juara NBA tahun lalu. Tahun ini dikalahkan oleh tim yang lain. Tahukah Anda, saya ulang lagi, tahukah Anda kalau orang itu harus latihan seperti apa? Saya cerita tadi seorang pemain basket, saya ini penggemar basketball. Jadi kalau Anda penggemar soccer, sorry saya tidak tahu apa-apa. Tapi setiap atlet sama, latihannya gila. Luar biasa. Seorang Kobe Bryant, seorang pemain legendaris dari LA Lakers. Sebelum perlombaan, dia harus latihan persis sebelum perlombaan. Latihan 400 kali. Lempar bola seperti ini. Coba begini tanpa bola, 400 kali aja Anda capek semua. Apalagi dengan bola dan lemparnya jauh. 400 kali. Bayangin. Atlet itu begitu disiplinnya. Persiapannya. Lah kita orang Kristen kok asal-asalan kalau kita mau menang betul-betul dalam kehidupan. Lah kalau anak muda mau pacaran, mau betul-betul menang dalam hal kekudusan, kok tanpa persiapan? Kok tidak punya prinsip yang kuat? Ya kita lihat aja hormon bawa kita kemana, matilah. Kalau kita mau dalam bidang usaha tidak hanyut dengan dunia, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita harus pasang prinsip Tuhan di dalam diri kita, dalam-dalam seperti paku bumi. Pastikan Anda penuh dengan strategi untuk menang, bukan untuk mendapatkan uang dan keuntungan. Itu bonusnya, tapi gimana Anda bisa jadi pengusaha yang berkenan kepada Tuhan? Itu penuh persiapan, kita nggak boleh asal-asalan. Seorang atlet bayar harga loh, bener itu. Untuk seorang pegulat sumo bisa memenangkan turnamen, dia itu harus di-confine, harus ada yang namanya karantina. Dengan pegulat sumo semua, makannya pun ditakar. Jangan kira mereka besar gitu karena mereka makan sembarangan. Makanannya itu sudah ditentukan agar mereka besar tapi kuat. Harus ada ikan di dalam diet mereka. Daging terbatas. Harus ada sayur dan satu lagi rahasia orang pegulat sumo. Tahu nggak apa makanannya? Tofu. Tahu. Proteinnya. Coba bayangkan. Nggak ada yang kebetulan. Seorang atlet atau olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara kalau dia bertanding sesuai dengan peraturan olahraga itu.
Peraturan olahraga, masalahnya kita ini sekarang masing-masing kehidupan kita itu beda. Karena itu setiap orang harus mengerti kehendak Tuhan sendiri-sendiri. Sebab perlombaanmu bukan perlombaanku. Perlombaan Anda bukan perlombaan saya. Anda tidak bisa ada di gelanggang saya, Anda pasti kalah. Saya tidak bisa di gelanggang Anda sekalipun saya pengkhotbah, saya khotbahi Anda. Bukan berarti saya bisa jalankan hidup Anda. Yang bisa jalankan hidup Anda ya Anda sendiri. Karena itu setiap orang harus mengerti kehendak Tuhan. Peraturan olahraganya itu beda-beda. Karena itu di dalam kerajaan sorga bukan hanya ada satu juara. Kita semua harus jadi juara. Kita semua harus jadi lebih dari pemenang. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan merancangkan sebuah rencana bagi setiap kita satu pribadi lepas pribadi. Yang tidak sama. Tapi rancangannya satu yang membuat semua rencana Tuhan atas hidup kita itu sama. Yaitu Tuhan berencana membuat kita semua tanpa kecuali juara di atas segala juara. Tapi Anda perlu mengikut Tuhan dari dekat. Karena strategimu harus tailor-made, custom-made. Tidak ada yang dibuat Tuhan secara massal. Seperti pabrik, konveksi begitu. Semuanya harus seperti tailor, diukur sendiri-sendiri oleh Kristus. Semuanya harus custom-made, semuanya harus seperti prakarya tangan seni dengan jari. Tidak ada yang print-printan, semua fotokopi. Bapak, Ibu, Saudara, tidak cukup Anda hanya datang khotbah. Anda harus terima khotbah ini sungguh-sungguh. Di atas lututmu. Sepulang Anda dari sini. Atau besok hari waktu saat teduh. Tunjukkan kepadaku. Firman yang ku dapat kemarin di gereja. Tolong aku menerapkan secara begitu spesifik untuk hidupku. Beri aku strategi untuk menang. Gimana caranya? Karena sifat kita beda. Ada orang di sini yang bergumul dengan amarah. Tapi ada orang yang tidak emosian di sini yang berbeda. Tapi dia bergumul mungkin dengan hal yang lain. Ada yang bergumul dengan pengampunan. Ada yang bergumul dengan hawa nafsu seksual. Setiap kita beda. Untuk Anda bisa menang, Anda perlu punya rencana. Kalau Anda tidak punya rencana, Anda sudah berencana untuk gagal. Nah, ada atlet yang berkata, ups, kebetulan ya aku menang olimpiade. Aku menang kejuaraan. Aku hoki. Nggak ada atlet yang hoki. Berkat Tuhan ada. Tetapi untuk kita menang, kita harus sengaja. Nggak ada olahragawan yang berkata, oh, aku nggak pernah latihan, tiba-tiba ikut maraton 40 kilo, aku menang. Stamina harus dijaga tiap hari. Berat badan harus terkendali. Dan harus lari. Atur nafas. Sebentar sekian kilo, tambahkan lagi berapa kilo. Tour de France contohnya, orang naik sepeda. Itu latihan, latihannya berjam-jam. Orang gimnas yang orang yang senam, yang berjuara biasanya dari Tiongkok, dari Rusia, itu dari umur 5 sudah dilatih untuk split kakinya sampai menangis-nangis. Sedangkan teman-temannya bermain di luar sana petak umpet. Kakinya dia sudah ditekuk-tekuk sana sini untuk dia bisa lentur suatu hari mewakili negaranya demi sebuah medali yang fana. Atlet olahragawan tahu, untuk jadi juara harus ada pengorbanan, penderitaan, harus disengaja, tidak ada kebetulan. Orang Kristen malah lebih casual, nyantai aja. Apakah kamu punya rencana menang? Tidak tahu ya, nanti tergantung Tuhan. Kita harus punya rencana. Itulah sebabnya di sini banyak pacaran yang akhirnya hamil di luar nikah. You tidak punya rencana satu masuk nikah dulu. Waktu pacaran dulu. Di sini ada orang yang hanyut dengan arus dunia, masuk dalam dunia usaha, lalu kendorlah imannya. You don't have any plan, you don't have any strategy. Dan di sini juga ada banyak orang Kristen yang asal-asalan. Tiap hari hidupnya nggak tahu, dia nggak siapkan untuk apa-apa. Dia cuma antri masuk surga, cilaka. Banyak orang Kristen yang cuma antri masuk surga. Jangan jadi yang kayak gini ya. Nggak boleh jemaat mau siaran kayak begitu. Panggilanmu lebih tinggi dari itu. Sorga sih pasti masuk. Tapi kalau masuk di sorga harus well done. Jangan mentah. Ada banyak orang nanti akan mentah-mentah diselamatkan. Alias untung-untungan. Nanti kalau sampai di surga. Untung I made it. Untung ya aku nyampe juga. Aduh, itu bukan lebih dari pemenang. Itu draw namanya. Atau imbang. Tuhan rencana kita bukan hanya masuk sorga. Itu so pasti saudara, orang Manado katakan. Tapi Tuhan ingin sorga nyata lewat hidup kita. Datanglah kerajaan sorga di bumi seperti di sorga.
Tuhan ingin kita bukan hanya masuk surga, selamat. Tapi untuk juga menggenapi rencana Tuhan di atas muka bumi ini. Untuk itu, Anda dan saya maraton seumur hidup. Kita ini atlet bukan untuk 1 tahun, bukan sprint 100 meter. Kita itu hidup sampai akhir hayat harus menang bersama dengan Kristus. Karena itu perlu rencana. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya tidak jelaskan rencananya, kebaktian ini seperti subtemanya. Saya akan jelaskan upahnya. Kalau kita disiplin tubuh kita, say no kepada dosa. Kalau kita disiplin mata kita, setia pada istri dan suami atau pasangan kita. Kalau kita disiplin mulut kita, bukan menggosip tapi mengucapkan firman Allah. Kalau kita disiplin telinga kita, bukan mendengar gosip tapi mendengarkan firman Tuhan. Apa upahnya? Kalau atlet upahnya medali atau piala. Atau kehormatan dari manusia. Atlet punya upah banyak loh. Sekali dia juara, endorsement-nya luar biasa. Tahu nggak atlet? Contohnya pemain sepak bola. Dia dapat dari gaji dari klubnya itu tinggi besar, banyak, maksudnya banyak, gede banget bayarannya. Orang-orang itu jutaan dolar harganya. Apalagi kakinya diasuransikan. Itu berapa kaki kita? Nggak ada yang mau mengasuransi. Tangannya Stephen Curry ini tadi, tahun lalu punya MVP, Most Valuable Player. Berapa itu duit tangannya kalau dia nggak bisa, kalau tangannya patah? Wow, mereka jadi berharga. Belum lagi langsung merek-merek sepatu, merek-merek minuman olahraga berenergi, merek-merek baju fashion line yang mereka dapat dari gaji nggak seberapa dibandingkan dari reklame, saudara. Tahukah itu? Michael Jordan zaman dulu, saya punya tuh parfumnya nggak enak. Saya beli itu cuma karena ada gambar dia begini. Air Jordan. Saya semprot wangi sebentar. 5 menit kemudian udah nggak tercium baunya. Memang olahragawan tahu apa soal wangi-wangian. Tapi laku keras tuh. Dia keluar apa aja dibeli orang. Itu upahnya olahragawan. Yang profesional bahkan juara. Apa upah kita? Kalau kita disiplin. Kalau kita jaga menu kita. Diet kita itu kita jaga. Kita nggak sembarangan terima segala sesuatu. Kita jaga hati dalam segala kewaspadaan. Apa upah kita? Upahnya nggak tentu materi, saudara. Saya tunjukkan ya upahnya apa. Upah orang yang hidup kekudusan. Saya sebut ini sebagai buah kekudusan. Tak terkecuali buah kekudusan adalah damai sejahtera. Wah, itu tidak bisa dibeli sama orang. Tidak bisa dibeli sama uang. Roma munculkan di depan layar saja. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Ini upah atlet rohani. Orang-orang yang menjaga hati. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tidak tentu soal materi. Materi itu murah, saudara. Bisa dicari, hilang pun bisa didapatkan kembali. Tapi damai sejahtera kemana kau cari? Kau daki gunung tinggi, masuk ke lembah yang dalam. Kau tidak menemukan damai sejahtera dan tidak bisa dibeli dengan uang. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Kebenaran, sukacita dan damai Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, lanjut lagi, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya melihat dari 2 ayat ini saja, ada 5 upah seorang atlet rohani. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, maksudnya yang mendisiplin diri. 1, kebenaran. Anda akan semakin kenal dengan jalan-jalan Tuhan. Nggak perlu materi, semakin kenal Tuhan aja itu upah yang tak terhingga. Luar biasa. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. The greatest thing in all my life is knowing you. Saya senang lagu itu. Nggak berat, nggak komplikasi, nggak rumit. Tapi hatinya sederhana.
The greatest thing in all my life is knowing you. Hal terbesar di hidupku yang paling penting adalah mengenalmu. I want to know you, Lord. Aku ingin mengenalmu. Hal yang terbesar dalam hidupku adalah mengenalmu. Paulus berkata, all I want, yang aku inginkan hanya mengenal Tuhan. Itu cukup bagiku. Mengenal Dia, disatukan dengan penderitaan kematiannya supaya dibangkitkan suatu hari dengan Dia, mengenal kuat kuasanya, itu saja. Mungkin di sini beberapa orang berkata, cuman begitu kan, nggak mau, aku mau plus, Yesus plus. No. If you truly know Jesus, you will not want plus. Kalau Anda sungguh-sungguh kenal Tuhan, Anda akan terpukau dengan Dia dan berkata, wow, knowing you is the greatest thing in my life. Plus-plusnya kalau datang pun tidak kerasa dan Anda tidak megahkan dan agungkan ketika Anda dapat sesuatu, Anda tetap berkata, Tuhan, hanya Engkau yang aku inginkan. Orang yang hidup dalam kekudusan, dekat sama Tuhan. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Bukankah mereka yang tangannya tidak berbuat yang jahil, mulutnya tidak dolak-dalik, matanya tidak jelalatan kemana-mana. Bukankah orang-orang ini yang bisa naik ke gunung Tuhan? Kejarlah kekudusan, kata firman Tuhan. Sebab tanpanya engkau tidak akan melihat Allah dalam hidupmu. Orang dunia berkata, it's so lame atau cupu. Apa itu? Cuman kenal Tuhan. Gak mau aku, I want sex. I want money. I want power. Tunggu dulu, lihat orang dunia. Mereka dapat semuanya itu berakhir di mana? Nothing. Are they happy? No. Mereka bahagia? Tidak. The greatest thing in all my life is still knowing you. Upah kekudusan itu, kita bisa lihat Tuhan. Kita bisa mengerti jalan-jalannya. Kita bisa memperoleh penyertaannya. Indah. Dari 2 ayat ini aja saya dapat 5. Yang satu kebenaran, bicara tentang Dia. Lalu di sana masih ada sukacita dan damai Roh Kudus lagi. Ada damai. Ada banyak orang kejar damai di hidup ini. Tapi dia juga terus kejar dosa. Nggak bisa kejar dua-dua. Anda mau damai? Tinggalkan dosa. Damai datang sendiri by produknya. Sukacita dalam Tuhan. Bahagia. Bahagia yang nggak bisa ditipu. Nggak bisa dibohongin. Kadang-kadang kalau saya lihat orang-orang di bar-bar gitu ya. Orang-orang yang dugem segalanya. Sebenarnya kalau mereka datang ke gereja menemukan bahagia Tuhan, mereka tidak akan perlu ke sana. Semu hubungannya, ketawa ketiwi sambil mabuk atau apa. Mereka hanya mencari persahabatan. Mereka tuh cari teman. Mereka cari riang gembira dengan cara yang salah. Semua yang ditawarkan oleh dunia. Banyak teman-teman saya yang orang-orang bule dulu itu. Mereka banyak sekali kalau di North America, weekend mereka semuanya ngebar. Di sana mereka kenalan sama orang. Ujungnya sih memang macam-macam. Nafsu segala. Tapi ketika mereka kumpul gitu, mereka namanya socializing. Kita sudah dapat semua itu dalam Tuhan. Tahu nggak dunia mencari apa yang kita sudah punya? Bukan hanya di gereja, dalam hidup kita. We already had what they're looking for. Sukacita itu hanya ada di kemah Tuhan. Yang di sana itu semu. Bapak Ibu, dari 2 ayat ini saya dapat 5 berkat. Kebenaran, knowing God. Menjadi semakin seperti Kristus. Sukacita, damai sejahtera. Lalu dihormati. Apa kata ayat tadi? Munculkan lagi. Ya, munculkan lagi tadi ayatnya. Yang di Roma. Next. Ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Hidup kita pun dihormati. Kemarin anak saya membuat satu komentar. Lucu sekali, kita pergi keluar. Ya, kita keluar lagi, nge-mall nih hari Sabtu malam Minggu. Kebetulan saya ada di Surabaya, jadi saya family time dengan anak-anak sebelum anak-anak pergi ke gereja, ke Army of God. Atau kita jalan itu, kan zaman ini sekarang dunia kecil, ada sosial media. Jadi ada orang foto taruh apa itu langsung tahu. Saya sih nggak ngecek terus, tapi anak-anak saya kan anak-anak muda. Jadi mereka juga kadang-kadang ngecek. Lihat, Dad, lihat. Ini ada orang foto kita dari belakang. Terus tulis ini keluarga. Ini ada Philip Mantova segalanya. Kita baru jalan fresh from the oven. Ada foto kita masih pakai baju itu, celana itu, sepatu itu semua difoto di situ dari belakang. Ini keluarga Philip Mantova. Terus anak saya membuat satu komentar yang membuat saya
Diingatkan Tuhan, kamu harus terus hidup seperti ini, jangan berubah. That I realize, saya menyadari, we are known, bukan kita terkenal, bukan. Tapi kita dikenal untuk hal-hal yang baik. We are known for good reasons. Saya bilang sama anak saya, you're right. Orang kelihatan kita di foto, kita nggak boleh GR, kita bukan artis. Kita dikenal untuk apa yang kita bela. Kita dikenal untuk sesuatu yang kita yakini. Baik itu dari khotbah-khotbah tentang kebenaran. Kalau ada orang gak suka sama kita pun, mereka harus buat alasan untuk gak suka. Minimal mereka harus hakimi kita, fitnah hati kita. Mereka gak dapat bukti apa-apa untuk mengucapkan sesuatu yang buruk tentang kami. Mereka harus fitnah hati dan mempengaruhi orang lain, orang ini begini, begitu. Mereka gak punya bukti. Bapak, Ibu, Saudara, itu yang disebut dengan berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Meskipun sebagian orang, dengan sebagian orang, kita dibenci. Itu suatu kehidupan yang indah. Bukan karena saya publik figur, Anda juga akan punya bagian itu sesuai firman ini. Kalau Anda hidup benar, kalau Anda disiplin daging Anda, supaya daging Anda jangan koar-koar, jangan lumber ke kanan kiri. Hawa nafsumu, jangan kesana sini beranak cucu. Kalau Anda jaga hati, keluarga Anda keluarga benar, orang bisa lihat. Anda pun akan menjadi perbincangan orang, bukan karena kita senang dibicarakan orang. Tapi you will be known for good reasons. Anda akan berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Orang akan berkata, look, lihat, itulah keluarga bahagia. Itulah keluarga yang benar. Itu loh orang yang benar. Nanti ada orang yang gak suka, orang gitu, lebay, pasti ada yang gitu. Tapi kita tahu dalam hatinya dia iri hati sama kita. Nah itu yang ketawa terakhir lagi. Gak tahu kenapa kok dia terakhir ketawanya. Amin Bapak Ibu. Itu yang disebut berkenan pada Allah dan dihormati manusia. You will be known for good reasons. Anda akan dikenal. You will be noticed for good reasons. Anda akan diperhatikan karena kebenaran. What a joy to live. Daripada orang lihat itu loh pendeta yang jatuh itu loh. Atau itu loh orang Kristen loh, katanya Kristen asyir lagi. Tapi uangnya temanku nggak dikembaliin. Itu bukti, nggak bisa hakimi hati. Itu sudah perbuatan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Itulah sebabnya kita harus disiplin diri kita. Kita mungkin nggak punya banyak uang, nggak apa-apa. Tapi kita berada di masyarakat di posisi dikagumi. Dikagumi sampai pada taraf di mana ada orang nggak bisa tahan melihat pengaguman pada kita. Padahal kita nggak cari-cari, itu semua karena kebenaran sampai mereka membenci kita. Karena iri. Anda akan diangkat oleh Tuhan. Martabat Anda akan diangkat. Bukan karena harta, bukan karena tas Anda merek tertentu, bukan karena sepatu Anda, harganya berapa atau jam tangan Anda. Itu semua semu. Kita pakai sesuatu untuk menambah nilai kita. Itu membuat orang cuman wow di depan kita. Wow bagus ya. Tapi di belakang dia kutuki kita. Kenapa? Karena dia ingin barang kita. Gaya orang itu. Show off tidak membuat orang kagum dengan positif. Kalau kita mau pamer-pamer sesuatu, itu tidak membuat orang mengagumi kita secara positif. Itu hanya memancing bagi mereka yang tidak tahan godaan iman. Membuat mereka jadi menginginkan. Dan mereka tambah tidak suka sama Anda, tambah distant, tambah jauh. Tapi kalau Anda yang ditonjolkan bukan itu, tetapi kalau Anda punya ya nggak apa-apa. Kalau Anda bisa itu berkat Tuhan untuk Anda nikmati, bukan untuk Anda show off, untuk Anda pamerkan ke orang lain, untuk Anda nikmati sebagai berkat Tuhan, barang bagus. Tapi kalau yang Anda tonjolkan itu adalah disiplin Anda sebagai atlet, hormon Anda tidak bocor kanan kiri, maksud saya mengerti. Anda juga mendisiplin diri demikian rupa, orang bisa mencium bau wangi Kristus dalam diri Anda. Itu pengaguman yang munculnya bukan membuat orang mengutukimu, tapi pengaguman membuat orang mengikutimu. Itu membuat orang lupa jam apa yang Anda pakai, sepatu apa, atau baju apa. Orang tidak memperhatikan ke situnya. Orang memperhatikan karakternya, itu yang dibicarakan. Orang ini begini loh. Kalau Anda memang mau cari orang lain untuk mengagumi Anda, kagumilah karena Anda bermegah dalam Kristus. Barang siapa bermegah, bermegahlah dalam Kristus. Pastikanlah. Upah Anda bukan terletak pada tepuk tangan orang, wow, kamu bisa beli apa yang aku tidak bisa, dasar, aku doakan supaya cepat mati.
Tapi orang bukan cari tepuk tangan seperti itu, tapi tepuk tangan seperti ini. Wow, aku mau belajar sesuatu daripadamu. Dan Anda buka mulut dan berkata, Kristus rahasianya. Itu wow. Kejarlah itu, bukan pujian yang sia-sia. Kekudusan akan mendatangkan itu dalam hidupmu. Berkenan pada Allah, dihormati sama manusia. Respect sama Anda. I receive such favor a lot di dalam masyarakat. Saya masih ingat suatu hari, saya diajak seseorang nggak mau dan segala, pokoknya ada sesuatu yang nggak mungkin bisa buka lah istilahnya. Tapi karena saya ada di dalam kelompok yang akan datang itu, berkata, saya akan buka ini hanya karena ada Pastor Philip di dalamnya. Wow, saya nggak kenal orang itu. Saya berkata, wow, what an honor. Terima kasih Pak, maaf kami merepotkan. Saya jarang-jarang minta tolong sama orang, terima kasih ya Pak. Tuhan ingatkan saya. Orang punya uang aja enggak bisa buka itu. You see, itulah reputasi. Ayo kita saling jaga ya. Itu bukan ada hubungannya sama public figure. Enggak ada hubungannya. Itu hubungannya dengan pembawaan diri di dalam society. Orang Kristen harus jadi tiang garam. Sekarang saya sedang jelaskan apa arti secara praktisnya. Tiang terang dan garam itu maksudnya. Setiap kita punya porsi yang demikian. Percayalah, setiap kita punya janji Tuhan seperti ini. Dalam takaran masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, katakan kanan kirinya. Ngomong apa ya? Katakan jadilah terang dan garam. Itu upah seorang atlet. Lalu selain itu, masa upahnya cuma rohani melulu? Adakah upah jasmania? Ada. Good news, ada. Matius 6 ayat 31 sampai 33 bunyinya. Munculkan di depan layar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan gak berhenti di situ. Karena kita juga kan punya butuh dan punya perlu. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Loh, kok ayat 33 langsung? Ayat 31 dulu dong. Saya minta ayat 31 sampai 33 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Nah ini sudah mulai materi atau mulai barang, benda sekalipun makanan. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini bicara tentang pakaian. Bahkan fashion segala, semua itu dicari bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup benar dulu, hidup benar dulu. Ngomong kanan kirinya, hidup benar dulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Ini dia. Tahukah sebagai atlet, maksud saya ini. Semua kebutuhan kita disediakan Tuhan di jalur pertandingan kita. Jangan keluar. Paham ini? Everything you need and everything I need is already provided on our God-given course. On our God-appointed course. Semua yang kita butuhkan sudah Tuhan sediakan di jalur panggilan kita dari Tuhan. Jangan keluar. Semua yang kita perlukan secara materi, yang fisik, jasmani, money, bukan cuma jasmani, just J-A-S-M-A-N-I, jasmani sama just J-U-S-T, money. Semua disediakan di jalur pertandingan kita, jangan keluar, semua di dalam panggilan kita. Saya kasih contoh, seorang berlari maraton. Ya, Anda bayangkan mereka yang maraton itu yang kuat-kuat, malah justru yang kurus-kurus, yang hitam-hitam. Dari Nigeria contohnya. Luar biasa, dari negara-negara ketiga. Itu yang biasanya jadi juara. Orang-orang Afrika, luar biasa. Lari. Maraton itu kalau 40 kilo kira-kira haus nggak ya? Haus pasti ya. Nggak ada pelari maraton. Lari, aku haus. Larinya pergi ke 7-Eleven. Dia keluar dari jalur. Pergi, cari Circle K. Beli minum dulu, beli air kelapa, kembali lagi. Enggak, sudah disediakan panitia. Di setiap pos berapa, bahkan sekarang ada semacam maraton yang anak-anak muda, orang-orang lakukan. Saya juga nggak paham itu apa yang kasih warna-warna itu loh. Apa itu namanya? Kasih minum, disirami sesuatu. Panitia sudah sediakan. Panitia kita itu Yesus Kristus. Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Kalau Anda tetap dalam gelanggang pertandingan, bertanding terus. Di setiap berapa meter atau kilometer, Tuhan sediakan refreshment atau penyegaran.
Supaya Anda tidak perlu keluar jalur sebentar. Kemana? Drive-thru. Kacau. Everything is provided. When you are out, especially if you are in the wilderness, kalau Anda berada di sebuah padang gurun, padang pasir, kadang-kadang maraton panjang, kita nggak tahu ke jalan yang sepi, bukan? Anda keluar, Anda tidak akan ketemu roti, air dan roti. Anda akan tersesat di jalan. Dan jangan harap, di sana panitia sediakan sesuatu, itu di luar jalur yang ditentukan oleh panitia. Tidak ada kehidupan. Kenapa ada beberapa orang di sini? Kebutuhannya tidak tercukupi. Mungkinkah? Saya tidak berkata bahwa ikut Tuhan selalu kita akan diberikan semua yang kita mau. Saya tidak percaya prosperity gospel. Bahwa Tuhan itu bisa dimanipulasi. Saya tidak percaya Injil kemakmuran. Bahwa yang penting itu adalah money. No. Money is the cheapest blessing. Berkat paling murah itu uang. Berkat paling mahal itu adalah damai sejahtera. Tapi saya beritahu kepada Anda, mungkinkah ada orang-orang di sini tidak mengalami penyertaan Tuhan dalam hal kebutuhan, keperluannya maupun keinginannya? Karena Anda keluar dari gelanggang pertandingan. Anda berada di jalur yang tidak ditentukan panitia. Anda berada di jalur dosa. How can God bless you? Mau diberkati berapapun, bocor pintu belakang, masuk pintu depan. Anda berkata, mana Tuhan? Where is your provision? Di mana persediaanmu? Bahasa Inggris persediaan itu provision, atau di dalam bahasa Ibrani Yehovah Jireh, engkaulah Allah yang menyediakan. Where is your provision? Tuhan akan tanya Anda kembali. Sebelum Anda tanya provision, Tuhan akan tanya, where is my vision in your life? Kalau Anda belajar bahasa Inggris, provide atau menyediakan, bahasa noun atau bahasa bendanya adalah provision atau persediaan. Itu dari kata pro dan vision. Untuk Anda dapat provision, Anda harus pro visinya dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambahkan. Jangan tanya, Tuhan, where is your provision? Mana persediaanmu? Tuhan akan menjerit kembali ke bawah dan berkata, but where is my vision in your life? Di mana hidup, di mana visiku dalam hidupmu? Hai anak muda, Anda cuma datang gereja, cuma asal melakukan hari Sabat, tidak pernah punya visi apa-apa masa mudamu untuk aku. Hai pengusaha, yang kau inginkan dari aku kan cuma jadi center class. Kasih perpuluhan untuk dapat sesuatu. Bukan itu hubungan. Sama papa mama aja gak bisa gitu kok. Kalau kita mengembalikan sesuatu, traktir mereka itu karena cinta, bukan karena terus gue dapat apa dari papa mama. Sama orang tua aja gak bisa perlakukan seperti itu, memanipulasi. Apalagi sama Tuhanmu, Bapak segala roh. Tuhan akan bilang, how can I bless you? You're not ready to be blessed. Kamu tidak siap untuk diberkati. Jangan keluar jalur. Berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Tuhan bilang jangan selingkuh, makanya keluarganya berantakan kalau selingkuh. Bagaimana bisa ada damai sejahtera kalau ada orang ketiga? Lari terus di gelanggang Tuhan. Perselingkuhan itu bukan jalur pertandingan. Itu keluar ke jalur musuh, di mana Anda akan dirudali hidup-hidup nanti. Anda akan dibunuh oleh mereka. Dosamu akan mengejarmu nanti. Jalan pada jalurnya. Lari di gelanggang Tuhan, kekudusan, kebenaran. Lari di sana. Berapa kilometer Anda akan melihat berkatnya mengalir. Berapa kilo lagi, nggak sampai kilo, kadang-kadang meter, Tuhan akan memberimu kejutan. Tiba-tiba memberimu, lempari beberapa warna-warna yang baru. Tuhan siram Anda nanti badannya dengan refreshing water. Tuhan kasih Anda roti nanti. Dan ujungnya ada upah yang menanti. Yesus sudah menunggu di situ dan berkata, baik sekali perbuatanmu. Semua upah ini menantimu. Stay on course. Stay in the race. Sangat mudah. Saya waktu masih bujangan juga untuk keluar dari jalur itu gampang. Bener loh. Dunia ini penuh dengan godaan. Aduh, banyak gitu loh rintangannya, pencobaan. Orang mau hidup sama Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan itu kok susah ya? Susah-susah gampang. Yang membuat sulit itu karena keinginan kita. Kalau keinginan kita mati sih gampang. Satu-satunya jenis orang yang kalau orang yang tidak bisa dicobai lagi adalah orang yang sudah mati. Cobalah ke mayat terdekat. Ayo mau ndak, ini ada pentol enak loh. Dia nggak bisa lapar.
You cannot tempt a corpse. Anda tidak bisa menggoda suatu mayat. Kalau Anda matikan hawa nafsumu, setan tidak bisa menggodamu. Jadi gampang-gampang susah. Gampang sebenarnya. Susah kalau Anda buat susah. Susah rasanya. Tuhan ajari saya, stay on the race. Sejak saya bujangan, Tuhan bilang tetap. Bisa aja saya pacaran dengan orang yang non-Kristen, saya akan keluar jalur. Tuhan bilang saya harus sekolah pendeta. Saya tergoda, saya ke hal-hal yang lain, saya keluar jalur. Kalau Tuhan tidak suruh panggil Anda jadi pendeta, jangan keluar jalur Anda. Jangan keluar jalur Anda. Stay. Blessingsmu, berkatmu ada di situ semua. Tuhan bilang untuk ngampuni, jangan hidup dalam kepahitan. Anda hidup dalam kepahitan, Anda DO, drop out dari universitas Tuhan. So, orang yang hidup dalam kepahitan, Yohanes berkata, dia masih hidup dalam kegelapan, namanya belum berpindah kepada terang. Yang tidak bisa mengasihi saudaranya. Stay. Sulit, sukar, bayar harga. Atlet itu sulit. Berapa kali orang yang Tour de France contohnya, orang yang sepedaan itu, berapa kali dia merasa, aku sudah tidak kuat. Kakinya berkata, berhenti bos. Tapi otaknya diperbaharui oleh firman Tuhan. Sebentar lagi gua sampai. Lupakan yang lalu mengarah pada tujuan. Ada piala menantiku. Orang-orang yang lari maraton itu selalu berpikir, bentar lagi sampai. Masih 20 km lagi. Teman, bentar lagi sampai. Itu depan udah sampai. Masih 10 kilo. Bentar lagi sampai. Pas beneran sampai, gak percaya dia. Wah, sungguhan sudah sampai. Bayar harga. Kayaknya seluruh badan kita sudah berkata, quit! Bos, quit! Kita berkata, tidak. Sudah dekat. Amin. Itulah disiplin seorang atlet. Dan Tuhan berkata sama kita, untuk tetap berada di gelanggang pertandingan kita, upahnya besar menanti. Upah berapa kilometeran belum termasuk lagi. Yang saya ceritakan ini bahkan segala sesuatu ditambahkan itu tambah-tambahan. Berapa kilo tambahin sesuatu, tambahin lagi seperti kelinci yang dapat wortel di sana, wortel di sini. Tuhan itu Allah pemberi upah. Tuhan itu Allah yang baik namanya, makanya tidak heran umatnya menyebut dia, you are a good God, God is so good. You are a good God. Ikut Tuhan itu tidak perlu kita menuntut. Itu sudah sifat dasarnya. Dia adalah Allah yang suka memberi anak-anaknya bonus. If you stay in His race. Kalau Anda tetap pada gelanggangnya dia. Tetap pada jalur pertandingan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu. Sekarang kita lihat lagi. Bukan hanya upah seorang atlet. Bukan hanya upah materi. Tapi upah ministry. Luar biasa loh. Your ministry is also found on your race. Pelayananmu bukan program yang diberi manusia, karuniamu, keahlian kemampuanmu, keunikanmu di dalam melayani Tuhan dan melayani sesama akan muncul ketika Anda berada di jalurnya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 munculkan di layar. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oke, sebenarnya saya tahan dulu ayat ini, baca yang satunya dulu ya. Saya mau menjelaskan yang ministry itu, sorry tadi saya minta ayat ini. Ayat yang satunya, Kisah Rasul 20 ayat 24 dulu. Kisah Rasul 20 ayat 24, nanti kita baca yang 2 Timotius lagi. Ya, ini yang disebut dengan menemukan ministry di jalur pertandinganmu, di gelanggangmu atau di jalurmu. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan baru menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Coba perhatikan karunia Allah, perhatikan lagi sekali lagi, kembali lagi ayatnya. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku, bla bla bla. Ini Paulus sedang berkata. Dan mencapai garis, asal saja aku dapat mencapai garis akhir.
Baru setelah itu Paulus berkata menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Supaya Anda tahu, by the way, pelayanan bukanlah jalur pertandingan satu-satunya. Kalau kita kira bahwa pelayanan adalah showcase-nya, Anda salah. Tuhan, ketika saya selesai hari ini ibadah terakhir saya khotbah, saya turun tangga. Pelayanan saya usai hari ini, perlombaan saya terus berjalan. Saya bisa aja turun ke sini nanti tidak jadi berkat buat anak saya marah-marah di rumah. Itulah sebabnya banyak orang yang hanya jago pelayanan, tidak jago hidup untuk Tuhan. Orang itu akan Tuhan lihat dia berlarinya setengah-setengah. Paulus berkata, aku menyelesaikan perlombaanku mencapai garis akhir sambil menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan kepada aku. Itulah sebabnya banyak pelayan Tuhan tidak memahami prinsip ini. Mereka kira yang Tuhan terima hanya pelayanannya, turun mereka jadi orang yang berbeda. Tuhan tidak lihat, Tuhan melihat itu semua sebagai satu paket besar. Pelayananmu bagian di situ, malah justru yang benar begini, Anda tidak menemukan pelayanan dulu. Anda bertekad untuk berlari dengan Tuhan dalam hidup ini. Anda bertekad untuk memulai perjalanan Anda dengan Roh Kudus, sembari berjalan Anda menemukan pelayanan. Pelayananmu akan ditemukan di situ, karena ketika Anda berlari, Tuhan akan mempertemukan Anda dengan orang, disitulah karunia mulai bertaburan. Karena di situ ada kebutuhan. Dan ada orang yang pas ada di sana, Tuhan akan membentuk Anda sesuai dengan jalur yang Anda lalui. Karunia ditambahkan. Banyak orang tidak mengerti ini. Salah satu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan orang percaya adalah pelayanan. Karena pelayanan itu adalah sukacita Tuhan Yesus. Ministry itu sekalipun seorang pengusaha yang berhasil, dia akan hampa tanpa pelayanan. Kalau yang dia lakukan hanya menimbun kekayaan. Tapi ministry tidak bisa dicari begini loh. Kita datang sebuah gereja, langsung datang ke pendetanya berkata, gue dapat pelayanan apa untuk bisa tetap di gereja ini. That's not how you find ministry. Sekalipun ada servolution di sini, orang mendaftar sesuai karunia. That's not, kita tidak bisa datang kepada gereja atau kepada pendeta berkata, kasih aku pelayanan. Itu bukan cara untuk menemukan pelayanan. Itulah sebabnya saya suka di sini ada CG atau Connect Group. Di mana kita mulai dengan kehidupan, dalam kehidupan muncul pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan adalah, you will find your ministry. Saya senang loh, hari ini pelayanan saya beraneka ragam. Itu semua bukan karena saya ciptakan, karena kondisi yang membuat saya menemukan. Ketika saya berjalan dengan Tuhan dan berjalan dengan orang, berjalan dengan perkenanan kepada Allah dan berjalan dengan integritas dengan manusia, muncul talenta demi talenta yang keluar. Saya kira saya sudah menemukan semua cara pelayanan saya. Muncul pula yang baru yang membuat saya belajar lagi. Wow, saya tidak pernah pikirkan itu. Dan hidup kita akan hidup penuh dengan ministry sampai akhir hayat kita. Karena kita semua adalah imamat rajani. Upah seorang atlet, kalau kita jaga diri, adalah ministry. Tapi kalau kita tidak jaga diri, kita akan diskualifikasi apapun pelayanan kita sebelumnya, kita akan diskualifikasi dari ministry. Coba bayangkan, kalau Anda jatuh dalam skandal, buyarlah pelayananmu. Buyarlah semuanya. Coba kalau Anda seorang yang punya kedudukan pelayanan sekalipun, tidak ada titik aman. Detik di mana Anda mulai berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan melukai khalayak banyak. Anda melakukan sesuatu, terjadi sebuah kesalahan fatal. Saudara, kandaslah pelayananmu, karena berhentilah perlombaanmu. Tapi kalau Anda tetap dalam jalurnya Tuhan, mungkin nggak. Sekalipun Anda mungkin tidak punya posisi dalam gereja atau tidak punya sesuatu program apa, Anda pasti jadi berkat buat orang lain.
Saya yakin seorang Kristen yang jalan sama Tuhan pasti muncul pelayanan. Pelayanan itu tidak selalu identik dengan program. Anda mungkin akan ketemu dengan orang, jadi berkat buat orang, ajak orang ke gereja. Pelayanan saya sederhana awal mulanya waktu saya terlibat di Mawar Sharon saja. Nggak usah waktu saya di Kanada, mungkin terlalu dini zamannya. Waktu di sini aja saya masih jadi jemaat biasa, pelayanan saya itu di Ungaran, di Jawa Tengah. Saya datang ke sini itu pelayanan saya sederhana. Tidak di atas sini, saya nggak pernah nginjakkan kaki di sini sampai akhir-akhir ini. Pelayanan saya cuma bawa teman-teman ke gereja. Dari dulu saya supplier jiwa-jiwa ke Mawar Sharon sebelum saya sendiri jadi pengkhotbah, sebelum saya jadi manusia KKR-nya. Saya bawa satu orang, saya tunggu di sini, kadang-kadang saya jemput, kadang-kadang enggak. Saya masih ingat ada saya ingat ada seorang tante yang belum kenal Tuhan dari agama yang lain. Ya, seorang tante. Lalu setelah itu dia terima Tuhan, weekday. Saya bawa dia ke gereja. Saya sama mama saya masih ingat, jemput dia. Datang ke sini Cempaka. Di sini. Datang ke sini. Tahun 98, saudara. Tahun 98, saya belum menikah. Saya bawa ke sini, dibaptis di bawah. Bukan saya yang baptis. Saya bukan siapa-siapa. Di Ungaran saya, pelayanannya di Jawa Tengah. You see, nggak mungkin nggak, kalau Anda jalan sama Tuhan pasti ketemu orang dan pasti pelayanan. Tidak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Jadi Anda harus tahu inilah upah seorang atlet. Kalau Anda jaga diri, Anda pasti akan jadi imam buat orang lain. Amin Bapak Ibu, minimal di keluargamu. Minimal di keluarga Anda. Amin. Sekarang 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 tadi kita baca lagi. Ini saya terinspirasi dengan Paulus. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Anda bisa dengar nggak? Suaranya penuh semangat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan seperti orang yang pas-pasan, untung aku bisa selesaikan. Anda mau jadi orang yang lulusnya pas-pasan, naik kelas. Atau Anda lulusnya dengan mantap, yes, juara kelas. Itu tergantung persiapan Anda, kesengajaan Anda. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman terus. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Rasanya mau wisuda gitu loh. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bisa dengar nggak semangat Paulus? Suaranya penuh gairah. Dia berkata, saya percaya di akhir hidup Paulus, dia lebih penuh sukacita ketika hampir mengakhiri pertandingannya daripada dibandingkan ketika dia baru memulainya. Saya punya kerinduan, ini doa saya dan saya harus sengaja ke arah sana. Dan kalau perlu bayar harga. Aku ingin suatu hari kalau itu giliranku, sebelum aku mengakhiri pertandinganku, saya akan berkata, yes, I finish well. Orang akan melihat saya lebih sukacita di akhirnya daripada waktu saya mulai. Itu yang disebut di Mazmur 84. Akan berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Saya nggak mau seperti tim tertentu. Sepak bola contohnya atau basketball. Kalau di basketball ada yang namanya playoff atau putaran berikutnya ketika babak penyisihan. Saya tidak mau termasuk di dalam, saya tidak mau tergolong atau bagian dari tim yang berkata, lulus putaran. Saya mau berada di dalam pihak sisi tim yang berkata, kita pasti juara. Dan kalau kalah pun juara 2, meskipun menyesal tadi kok nggak masuk tembakanku. Tapi juara 2 daripada mereka yang berkata, 16 besar kita masuk, untung. Putaran berikutnya, saya nggak mau bagian tim yang kayak begitu. I want to be on the winning side, not on the losing side. Orang yang untung-untungan, wow lolos babak putaran yang pertama. Saya yakin 100%. Kalau mereka bisa lulus babak berikutnya, kalau luck mereka never runs out, kalau keberuntungan mereka tidak pernah berakhir, mereka lulus lagi, saya yakin 100% mereka tidak akan pernah mendekati kejuaraan. Kalau mentalitas mereka seperti itu. Bisa lolos 2 kali putaran, itu untung-untungan. Tapi tim yang berkata, kami akan juara. Playoff, putaran-putaran sebelumnya, no problem. Kami akan hadapi mati-matian. Tapi itu bukan target kami. Target kami itu. Target kami bukan bulan tapi matahari. Itu dia. Saya yakin tim gini akan masuk perempat final minimal. Jikalau bukan semifinal. Lalu masuk ke final.
atau bukan jadi juaranya. I want to be such Christian. Saya mau jadi orang Kristen yang seperti itu. Finishing strong, not only finishing well. Berakhir dengan kuat. Dan kalau Anda punya, kita semua harus punya iman seperti itu. Anak muda juga bisa. Di sini banyak berkata, tapi anak muda kan belum tahu masa depan. Oh no. Saya punya spirit seperti ini sejak umur 18 tahun. Itu pun udah telat karena saya kenal Tuhan umur 18. Kalau bisa lebih awal lebih baik. Keluarga juga sama. Saya tidak mau anak saya untung-untungan kalau bisa masuk surga. Aduh, untung-untungan. Tidak mau. Kita harus punya standar lebih tinggi. Ekspektasi yang lebih tinggi. Aku mau anak-anakku satu-satu dipakai oleh Tuhan. Aku yakin itu. Bayar harga? Iya. Salah satu alasan, saya bukan punya cuma satu alasan untuk saya tidak merusak rumah tangga saya dengan orang-orang keberapa. Saya bukan cuma punya satu alasan sebenarnya cukup. Alasan itu Yesus. Tapi hari ini, saya punya 4 alasan yang lain yang sama kuat. Bukan 4 alasan yang kuat, yaitu Irene Safira, Vanessa Mantova, Jeremy Mantova, Warren Mantova. Yesus saja cukup, tapi saya punya 4 alasan ekstra untuk saya setia. No, sebenarnya enggak 4 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Enggak sempurna sebelum ada satu alasan terakhir. Jemaat Gereja Mawar Sharon. Ayo kita buat komitmen. Saya masih jauh dari garis finish, demikian pula dengan Anda. Kita buat komitmen. Kita buat komitmen untuk ingin finish well. Amin Bapak Ibu Saudara. Jemaat juga sama, Anda punya alasan itu, Anda punya nama-nama orang-orang yang Anda cinta. Anda juga punya kami, bukan? Alasan Anda untuk setia. Saya ingin seperti Paulus, finishing well. Ya, karena untuk finish well, tidak bisa tidak, Anda harus punya strategi dan rencana. Anda mau tahu strategi rencananya? Bukan di kebaktian terakhir ini saya khotbahkan, saya sudah khotbahkan upah. Anda mau tahu strategi rencananya? Dapatkan kebaktian-kebaktian sebelumnya, dengarkan itu. Saya lebih banyak bicara tentang strategi dan rencananya. Tapi ada satu lagi kelemahan seorang atlet. Nah, di sini saya akan bicarakan semua ilustrasi di sini, baik itu prajurit, olahragawan, atlet atau petani, semuanya ada kelemahannya. Karena itu Paulus tidak menyebut salah satu. Kelemahan olahragawan biasanya kekuatannya terletak pada seorang petani. Kelemahan seorang petani terletak kekuatannya pada seorang tentara atau prajurit. Ya. Nah, karena itu saya mau jelaskan pada Anda, apa yang firman ini tidak katakan, apa yang bukan sifat atlet yang harus kita adopsi, adalah competitiveness atau perasaan bersaing yang tidak sehat antara kita. Coba kita lihat 2 Korintus 10 ayat 12, saya jelaskan kelemahan seorang atlet. Jadi dalam ilustrasi tentang seorang olahragawan, satu hal ini kita harus hati-hati. Tidak berarti Paulus mengatakan bahwa kita harus bersaing satu dengan yang lain, karena perlombaan kita beda-beda. Demikian juga mandat hidup kita dan karunia kita tidak sama. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Salah satu sifat atlet atau olahragawan adalah kompetisi atau persaingan. Kalau kita nggak hati-hati, ini kita terapkan mentah-mentah. Kita jadi atlet, tapi juga menyerap kelemahan mereka. Atlet itu sekalipun sportif, yang kalah pun disalami. Tapi mereka kompetisi. Gua juara, lu harus nomor 2. Gua menang, lu harus kalah. Di dalam dunia olahraga, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Di dalam dunia kerajaan sorga, tidak ada. Kita semua pemenang. Makanya disebut lebih dari pemenang. Karena itu tidak dibenarkan. Kalau seorang hamba Tuhan merasa bersaing dengan hamba Tuhan lain, sebuah gereja merasa bersaing dengan gereja lain, apalagi dalam sebuah departemen. Kok aku yang dipakai, kok dia yang dipakai terus bukan aku. Nggak boleh ada persaingan itu. Nggak boleh. Saya selalu punya satu prinsip pendirian. Bahwa di antara anak-anak Tuhan tidak boleh ada persaingan. Wong karuniamu beda dengan karuniaku kok. Mandatmu juga tidak sama, sekalipun jenisnya sama, pun berbeda. Serupa tapi tak sama. Tak lama dari waktu ke waktu saya selalu membiasakan diri baik di sini maupun di luar negeri untuk kumpul dengan hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja lain. Bukan dalam bentuk formal apa, organisasi apa, enggak, secara informal, ajak makan dan sebagainya. Saya senang. Biasanya kalau kumpul gitu, saya dengarkan dari mereka. Saya nggak banyak bicara, toh mereka sudah tahu banyak.
tentang pelayanan saya. Saya dengarkan kamu gimana, gerejamu gimana. Ini hamba Tuhan, pastors. Ya, saya dengarkan mereka, ya. Lalu saya coba tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Bagi saya tidak ada alasan untuk tidak tertarik. Because you do it for someone I love anyway. Anda melakukan untuk seseorang yang saya cintai, yaitu Yesus Kristus. I should be happy for you. Saya harus bahagia dong untuk kamu. Saya harus bahagia untuk Anda. And you should be happy for me, Anda harus bahagia untuk saya. I'm doing this for somebody whom you love. Untuk melakukannya sesuatu untuk seseorang yang Anda cintai, yaitu Yesus Kristus. Kita bersaudara. Dalam pelayanan juga sama. Dulu pada waktu saya pelayanan pertama kali di Kanada itu saya di PAW, Praise and Worship. Aduh, di Praise and Worship. Lalu saya jadi pemimpinnya di Praise and Worship. Wah, enggak mudah. Saya sendiri dulu waktu dipimpin juga enggak mudah. Karena orang-orang di dalam pelayanan yang serupa singer contohnya, atau song leader, atau pemusik, kadang-kadang ada feeling, hard feeling, ada perasaan rejected, ada perasaan tertolak. Kok pianonya yang dipakai, kok melulu orang itu? Iya, kenapa kok selalu Anda yang mainkan piano saya? Saya dulu gitu. Kenapa dia yang dipakai? Yang namanya Lily dulu. Kenapa kok enggak aku? Apalagi kalau pendetanya nyanyi, apa segalanya. Kenapa kok song leader itu ada seorang teman saya song leader orang Papua. Ya lo dipakai. Ada cemburu rohani, padahal cemburu itu enggak rohani loh. You cannot have that. It is the wrong adoption of the athlete spirit. It should not exist in your ministry, in your heart, dalam hatimu. Sesama hamba Tuhan dengan gereja lain, kita tidak pernah loh, Mawar Sharon ini bukan saingan gereja mana-mana. Tidak pernah ada saingan. Anda tidak bertumbuh di sini, monggo silahkan, asal benar cara keluar dan masuknya. Bertumbuhlah tempat lain. Buat apa kami pegangi seseorang sampai dia mati tidak bertumbuh? Pegangi sampai dia jadi mayat. Mendingan dia hidup bukan? Ingat gak cerita Salomo? Yang 2 orang wanita, anggaplah sebagai gereja, rebutan satu anak atau domba. Mama yang kandung yang sungguh cinta berkata, jangan. Ketika Salomo pancing mereka, hanya jebak mereka berkata, kita potong tengah. Jangan, asal anak itu hidup, dah harus dia jadi anakku, asal dia hidup. Dia taruh interest, atau dia taruh kepentingan anak itu dahulu daripada kepentingannya. Tidak boleh diantara kita merasa bersaing. Di antara kita sesama orang Kristen, anak Tuhan, tidak boleh ada spirit itu. Mawar Sharon harus menjadi yang besar hati. Demikian juga di antara Anda, sesama keluarga, sanak saudara, bisnisnya sama, yang dasar diberkati. Suppliernya, kalau supplier mereka, yang supplier Anda, akhirnya pergi ke sana, ya sudahlah ya. Jangan Anda merasa bersaing, itu bukan hanya saudara seiman, itu saudaramu sendiri. Sekalipun bisnisnya sama-sama, katakan bisnis apa? Nggak tahu bisnis apa gitu. Bisnis seafood sama-sama. Emangnya seafood cuma milik Anda berdua? Kalau tidak dimiliki oleh saudara Anda, tidak kerjakan orang lain, saudara orang lain juga kerjakan. Berbahagialah kalau kelihatan saudara Anda mengerjakan bisnis yang sama. Dan dia lebih berhasil dari Anda. Bless that person. Bless, don't curse. Emangnya dunia seafood atau dunia apapun yang kau geluti itu kecil? Kalau tidak dikerjakan oleh saudaramu, dikerjakan saudara orang lain anyway. Berbahagialah, apalagi sama-sama anak Tuhan, sama-sama ke gereja, gerejanya sama lagi. Gereja Mawar Sharon, gondok-gondokan. Nggak boleh tuh. Bersyukur, berkati dia. Kalau Anda tahu suatu hari ketahuan, supplier Anda ke sana, ya sudahlah. Tuhan gantikan. Atau so what kalau dia ke situ. Nanti Tuhan Anda punya rezeki sendiri buat Anda. Jangan kutuki, berkati bisnis saudaramu, sama-sama saudara seiman. Gak boleh ada kompetisi, apalagi saudara kandung. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbesar hati. Salah satu hal upah seorang atlet adalah, atlet itu sportif. It's okay. Go ahead. Gak apa-apa. Go ahead. Saya siap kok suatu hari kalau ada yang khotbah lebih bagus dari saya gak merasa khotbah saya bagus. Dan malah terus setiap bulan yang muncul depan Anda ngasih visi, misi, adalah pengkhotbah tersebut. It's okay with me. Speaking, orang-orang ini akan berkhotbah yang sama, kebenaran yang sama yang saya beritakan. Nggak penting kan kabelnya apa, yang penting. Anda tahu sih, mikrofon ini sekarang keluarnya ini kabelnya apa? Nggak penting, yang penting sekarang suaranya dengar jelas sampai ke Anda jadi berkat, ya kan?
Mari kita semua mengenakan hati hamba seperti itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadilah atlet yang sportif dan memuliakan Tuhan. Jadi berkat buat orang lain. Lihatlah, berkat-Mu akan Tuhan perjuangkan. Dan Anda pasti akan diberkati melimpah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anda diberkati Tuhan? Yes, praise the Lord. Hai Elmi. Nyanyi apa? Ini dulu di PAW yang saya pimpin di Vancouver, Kanada ini ya. Kita sering duet sama-sama. Ini kesempatan ini duet sesuatu ya. Suara saya sih sudah rusak, sekarang udah pecah kena khotbah, jadi nggak bisa tarik-tarikan kayak Celine Dion, kayak siapa dulu ya. Kita duet sama-sama ya maju sini. Nyanyi apa? Apa? Nggak tahu ya, kamu yang milih. Saya yang pengkhotbahnya, kamu WL-nya kok. Ini khotbahnya kan tadi ini. Ya, ini karaoke rohani, ini semuanya akan ikut nih sama kita. Apa ayo? Bingung kan kalau diliatin orang gini langsung harus dengan sesuatu. Nah, tahu kan itu hidupku kayak gini, siapa diliatin orang gini harus ngomong sesuatu ya kan? Ayo apa ayo? Bingung kan? Ayo, ya enggak tahu apa. Don't ask me, you ask me, I ask you. Leman ngoman pingko. Oke. Kan tadi boleh. Yang lagu puji-pujian yang happy ya. Ya. Ayo apa? Selain happy ya. Ya. Oke ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Elmi dan timnya. Come on. Lupakan yang telah lalu, kita mengarah pada tujuan. Amin. Sama-sama katakan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi, dan ku bersedia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Oh, mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi, dan ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Ku mau setia dan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Dalamku. Siap untuk pulang?
Mari kita angkat tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan berkat firman-Mu dan hadirat-Mu. Kami pulang disegarkan, kami di-charge kembali. Tahu misi dan visi hidup kami lebih dari untuk masuk ke sorga. Kami mau menjalankan rencana Allah atas hidup kami. Terima kasih untuk jemaat yang sangat mudah diajar. Terima kasih untuk jemaat yang haus dan lapar. Berkat-Mu atas mereka. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari penyertaan dari Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang hingga Tuhan datang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.